Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Yazid. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 10 Command Line Tips and Trick. Nah, jadi teman-teman, di bab 10 kali ini kita akan membahas mengenai 4 materi, yaitu 1. Menggabungkan beberapa komen, 2. Tab completion, 3. History, dan yang keempat atau yang terakhir adalah comment shortcut. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu menggabungkan beberapa komen. Pastikan kalian sudah masuk ke Debian server kalian dan kalian sudah masuk ke terminal. Jadi untuk pertama-tama saya akan ketikkan perintah ls, lalu enter. Nah, di sini sudah terlihat ya, saya mempunyai beberapa file. Filenya sudah terlihat di situ. Dan setelah ini saya akan coba ketikkan perintah ls dir a. Dir a adalah file yang sudah saya buat. Lalu kita enter. Nah, di sini terlihat direktori pada file dir a yaitu ada btxt, dirg, dan dirnew. Jadi yang sudah saya buat juga itu ya teman-teman. Nah, coba sekarang saya akan mengecek yang dir b. Dir b juga sudah saya buat. Kita cek aja melalui ls dir b. Lalu setelah itu enter. Nah, di dir b itu hanya ada satu direktori yaitu dirh, tetapi tidak ada file lain ya teman-teman. Nah, coba di sini saya akan menggabungkan komen dir a dan dir b dengan cara ketikkan ls dir a dir b. Lalu kita bisa mengenternya. Nah, di sini ada tulisannya teman-teman. Di dir a itu ada btxt, dirg, dan dirnew. Lalu di dir b ada dirh. Jadi ini sudah digabungkan ya teman-teman komennya. Lalu setelah itu coba saya akan mengetikkan perintah ls min r-nya besar ya teman-teman atau caps lock dir a. Lalu setelah itu kita bisa enter. Lalu setelah ini sudah terlihat lagi ya teman-teman seperti biasa, dan di sini di dir a atau dirg ya teman-teman. Lalu setelah itu saya akan ketikkan perintah lagi ls min dir b. Lalu setelah itu kita bisa enter. Nah, teman-teman, di sini itu ada file ya. Di sini itu sudah ada filenya, dan ini adalah file yang sudah saya buat. Jadi itu adalah cara untuk menggabungkan beberapa komen ya. Jadi misal saya sudah membuat komen a, membuat file a dan file b, nanti digabungkan komennya dan nanti akan keluar seperti ini, atau kayak mengeluarkan apa yang sudah ada di dalam file atau direktori tersebut ya teman-teman. Oke, jadi setelah ini saya akan mencontohkan komen lagi, yaitu titik koma ya teman-teman, dengan cara kita tuliskan perintah ls min r dir a, lalu setelah itu spasi titik koma ls min r dir b, lalu setelah itu enter. Nah, di sini juga ada ya teman-teman, itu seperti sama kayak tadi. Jadi cuman diulangi aja, cuman kita emang menggabungkan beberapa komen menggunakan titik koma tadi. Oke teman-teman, lalu kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tab completion. Nah, jadi di sini itu kayak cara untuk kita mengetikkan otomatis ya. Jadi kita nggak perlu susah payah mengetikkan panjang nama file atau direktorinya, tetapi nanti kita cuma perlu memencet tombol tab yang ada di keyboard kalian. Jadi nanti tinggal tombol tab aja dipencet ya teman-teman. Oke, sebagai contoh di sini saya akan menuliskan perintah ls. Lalu kita enter. Sorry teman-teman, mari kita ulangi. Di sini coba saya akan ketikkan perintah cd documents. Nah, sebagai peringatan juga, kalau emang mau nulis filenya itu memang harus sesuai ya teman-teman. Misal kayak saya kan documents awalnya D, jadi D-nya juga harus besar. Lalu setelah itu coba kita slice dan kita enter. Nah, setelah seperti ini tandanya kita sudah masuk ke file dokumen ya teman-teman. Coba kita ketikkan perintah cd spasi titik
titik atau titik 2. Lalu setelah itu kita enter. Nah, setelah ini coba saya akan ketikkan perintah cd des desktop. Nah, itu saya tadi sudah memencet tombol tabnya ya teman-teman. Coba saya akan mengulangi lagi biar kalian tahu. cd des, misal kita tuliskan ds, kan seharusnya desktop. Coba kita ketikkan tab. Nah, sudah keluar sendiri ya teman-teman. Setelah itu kita bisa enter. Ini kita sudah masuk, jadi kita pencetkan cd titik 2. Setelah itu enter. Nah, kita sudah keluar lagi dari file desktop tersebut. Nah, jadi seperti itu tuh ya teman-teman. Kita cukup ketikkan huruf awalnya, setelah itu kita pencet tab yang ada di keyboard kalian, lalu akan otomatis keluar, karena itu akan mempermudah pengetikan daripada kita harus ketik panjang-panjang atau file yang panjang. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu history. Nah, jadi history ini adalah tempat untuk menyimpan ya, atau kita mengecek hal-hal atau sesuatu yang komen yang sudah kita ketikkan di terminal ini. Jadi nanti akan ada banyak sekali. Nah, pertama kalian masuk ke terminal, lalu kalian ketikkan langsung saja history. Setelah itu kita enter. Nah, di sini banyak sekali ya teman-teman. Dilihat ada beberapa komen yang sudah saya lakukan sebelumnya, tetapi history ini tidak akan muncul jika kalian sudah merestart atau meng-power off Debian desktopnya. Jadi nanti jika kalian mau power off atau restart, maka tidak akan muncul tampilan history seperti ini lagi. Lalu jika ingin masuk ke direktori sebelumnya, bisa ketikkan tanda seru ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman, dan tuliskan kalian mau masuk ke direktori mana dan dikasih nomornya, lalu enter. Contoh, saya akan masuk ke direktori yang desktop ya teman-teman, direktori desktop. Jadi saya akan tuliskan di sini kan desktop tertera nomor 121. Nah, saya di sini akan tuliskan itu tanda seru 121 ya teman-teman. Setelah itu saya coba akan enter. Nah, setelah itu saya akan setelah di sini sudah terlihat ya, saya sudah masuk lagi ke direktori desktop. Jadi fungsinya history juga kita bisa masuk ke direktori yang sudah kita keluar tadi. Nah, sorry teman-teman, di sini coba saya akan ketikkan perintah cd spasi titik 2, lalu kita enter. Nah, kalau seperti ini tandanya kita itu sudah masuk ke direktori kita sendiri ya teman-teman. Nah, coba saya akan masuk ke direktori desktop lagi ya. Coba saya ketikkan cd desktop ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, ini tandanya kita juga sudah masuk lagi ke direktori ini ya teman-teman. Nah, coba kita ketikkan tanda seru 2 kali, lalu kita enter. Nah, jadi memang tanda seru itu untuk mengembalikan kita ke desktop ya teman-teman, dan ini kita sudah kembali ke desktop. Lihat, setelah ini saya akan kembali lagi seperti awal ya teman-teman, cd titik 2 enter. Nah, jadi itu ya teman-teman. Nah teman-teman, mari kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu command shortcut. Nah, jadi command shortcut ini sebenarnya untuk mempermudah kita ya teman-teman dalam sebuah pengetikan atau kita dalam menuliskan komen. Nah, jadi di sini command shortcut dibagi menjadi 4, yaitu CTRL-A untuk kembali ke awal perintah, CTRL-E kembali ke akhir perintah, CTRL-W menghapus satu kata pada perintah, dan yang terakhir CTRL-L atau clear ya teman-teman. Pastikan kalian sudah masuk ke terminal, dan setelah ini coba saya akan ketikkan perintah cd documents. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan fungsi CTRL-A ya teman-teman. Jadi nanti fungsi CTRL-A itu kita tidak usah menggunakan tombol panah kanan kiri ya. Jadi ini akan otomatis sendiri kita akan masuk ke tombol di awalnya ya, tanpa menggunakan panah kanan kiri. Kita cukup pencet CTRL-A. Nah, ini kita sudah berada di awal huruf C ya teman-teman. Itu tandanya kita tidak perlu menggeser-geser menggunakan tanda panah. Setelah itu, jika kita ingin kembali ke sini, ke akhir kalimat atau akhir kata yang kita tulis, kita cukup ketikkan CTRL-E.
Nah, ini sudah kembali. Nah, lalu yang ketiga ada CTRL-W. Jadi CTRL-W ini digunakan untuk kita menghapus kata ya teman-teman. Misal saya akan menulisnya CTRL desktop, tapi kok saya menulisnya CTRL Jokumes. Nah, cara menghapusnya itu kita cukup pencet CTRL-W. Nah, ini sudah terhapus ya teman-teman. Nah, lalu yang terakhir ada CTRL L, yaitu digunakan untuk clear. Nah, tetapi di sini saya belum terlalu bisa atau belum terlalu ahli dalam menggunakan CTRL L. Jadi di sini saya akan mencontohkan dulu caranya, yaitu kalian pertama CTRL C dulu. Nah, lalu sudah CTRL C seperti itu, kita bisa CTRL L. Nah, ini tandanya sudah clear ya teman-teman, sudah tidak ada lagi. Baik teman-teman, begitulah materi bab 10 yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.